dijawab melalui tausiah oleh guru kita Bunda Tuti. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak Soni untuk yang bertanya. Subhanallah, kita hidup ini memang tidak jauh daripada ujian. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita semata-mata Allah sayang kepada kita. Dan Allah itu menunjuk kepada kita memberikan ujiannya sesuai atau porsinya sudah Allah atur. Dan Allah berikan solusinya. Maka ketika kita mendapatkan ujian seperti yang tadi ditanyakan. Pertama sikap kita itu memang sabar itu tidak ada batasnya, unlimited. Dan ketika kita masih menjadi istri daripada suami kita. Ketika suami meminta kepada kita untuk nafkah atau kewajiban istri kepada suaminya. Dan istri itu pernah tersakiti atau kecewa atau memang betul-betul apa yang dilakukan oleh suaminya ini masih teringat, bahkan terngiang-ngiang. Suami itu meminta jatah kepada kita, bagaimana sikap kita sebagai istri, apakah hukumnya di situ ketika kita menolak diajak untuk melakukan kewajiban kepada suami itu berdosa atau tidak. Tadi Habib sudah menjelaskan bahwa ada kriteria ketika suami meminta kewajiban kepada istrinya pada saat haid, kemudian pada saat nifas, ya, kemudian pada saat ada uzur lah ibarat kata, maka itu Allah akan memberikan ampunan dan tidak apa-apa. Kalau kita menolak, saya mah lagi ini, lagi haid. Bang, sabar, lagi haid. Udah berapa hari sih mah? Kadang-kadang suami itu menghitung hari. Udah tahu jadwalnya haid seorang istri itu 6 hari ditanya udah baru 4 hari Papa, Kak Soni baru 4 hari, sabar ya. Sabar. Iya, tapi kalau tidak ada problem itu akan lepas, akan bahagia. Tapi manakala ada problem yang menjadikan penghalang bagi istri ingin melakukan kewajiban kepada suami, tapi satu sisi dia tersakiti bahkan sampai merasa jijik dan ingat apa yang dilakukan. Apakah ketika menolak itu berdosa? Tetap sebagai istri apapun yang terjadi, bagaimanapun keburukan suami atau itu ujian kita, kewajiban istri taat. Manakala dia masih dalam satu ikatan rumah tangga, dalam satu ikatan pernikahan, istri wajib taat. Tapi di sini kita harus banyak belajar. Mengapa harus banyak belajar? Karena memang suami memang jangan egois. Tadi Ustadz bilang jangan egois. Apa yang sudah dilakukan kepada istri, suami juga harus merasa bagaimana kalau itu terjadi kepada saya. Jadi jangan sampai istrilah yang menjadi korban. Harus dimengertilah suami, tapi sekarang juga pada saat istri sedang mengalami hal seperti itu, suami juga harus mengerti. Oh, kalau misalkan menolak jangan langsung kayak tadi diancam dengan pisau. Introspeksi, kenapa istri menolak? Ada apa, what happened gitu ya. Iya, apa takut ditular penyakit karena sudah tahu. Nah, makanya di sini suami dan istri perlulah komunikasi. Tapi ketika berkat atau menyikapi tentang hal ini memang sangat rumit ini. Karena memang itu menyangkut kepada hati. Tapi kalau melihat kepada hukum, berdosa. Berdosa karena memang apapun yang terjadi istri harus melayani suami sebaik-baiknya. Kalau begitu enak di suami dong. Istrinya kan menderita. Ya, bagaimana kalau kamu jadi saya jadi. Tapi tetap seorang istri itu memang harus taat. Dan itulah jihad kita seorang perempuan itu menahan hati, menahan emosi. Masya Allah. Dan disitulah Allah akan berikan pahala kepada kita. Manakala kita melaksanakan kewajiban kita sebagai istri yang solehah. Subhanallah menjadi istri yang soleh itu memang sulit. Tapi kalau dibiasakan memang. Suaminya juga harus perhatiannya juga lebih, jangan saya anak-anaknya istri aja yang harus sabar dong ya. Makanya suami ketika sudah melakukan kesalahan, tolong mohon izin Ustadz ya jangan diulangi. Bagaimana kita niat nikah dari awal, kan tidak ingin saling menyakiti. Dan kalau ada salah satu yang sudah tersakiti, perempuan itu biasanya baper. Bawa perasaan, susah untuk melupakan. Apalagi lagi hamil kan. Apalagi lagi hamil. Masya Allah, maka di sini suami jangan memaksa. Karena memang ya dalam lagi psikologi hamil, kehamilan juga kan. banget pasti. Dalam psikologi kehamilan juga kan bagaimana rasanya hamil. Bapak-bapak tidak merasakan hamil. Ibu-ibu yang merasakan hamil, sudah hamil, tersakiti, kecewa, maka disinilah perlunya seorang suami memahami, pengertian, kasih sayang dan mengalah. Oh mungkin hari ini istri saya menolak, bukan karena apa-apa, tapi lihat kan kita lihat sikapnya gitu kan, isyaratnya. Kalau sedang menangis atau sedih, bang kayaknya saya lagi nggak mood nih. Tadi dikatakan jangan dipaksa, tunggu mungkin jam segini belum mood. Tapi barangkali nanti
barangkali Baik. besok. Gitu Kak Sony ya. Terima kasih Bunda Tuti, semoga Iya. bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Amin, Dan insyaallah. semoga harapannya semoga perkara seperti ini tidak terjadilah dalam kehidupan banyak orang lagi, tidak Iya. terulang lagi. Dan semoga juga nanti seorang istri akan menemukan suami yang baik. Jadi kalau udah dapetin istri itu jangan jadi kayak seenaknya aja. Karena kan kita kan Iya. jatuh cinta, mendekati kan karena cinta bukan karena nafsu Betul. doang ya kan. Masya Iya. Allah. Bunda terima kasih, Ustaz Maulana terima Sama-sama, kasih, Kak Habib Sony. Muhammad terima kasih. Semoga kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik buat pasangan kita, saling setia, saling menyayangi. Semangat buat para perempuan di luar sana, semoga menemukan suami yang baik-baik ke depannya dan Amin, ya soleh. Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan lagi yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan nanti kita juga akan sama-sama berdoa untuk kebaikan kita semua dan akan dipimpin oleh Habib Muhammad Syihab insya Allah. Nah jangan kemana-mana, makanya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.